Halo, selamat sore di sini. Ketemu lagi dengan saya Kapten di channel Pelaut Sang Layar. Kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat equipment yang ada di bridge. Yang ini untuk kelas crewboat ya. Kelas crewboat kapalnya kecil aja, jadi equipmentnya tidak terlalu banyak. Oke, kita mulai dari mana dulu? Dari sini dulu. Jadi sekarang kami ada di Jubail, tepatnya di Aramco Holding Anchorage. Jadi kami di sini standby untuk ke Marjan, join di kerja dengan Derbas DB27 di Marjan, tapi untuk sementara kami di sini untuk standby. Kita mulai dari sini, Jadi di sini ada apa namanya? Aduh, kurang jelas ya. Ini panel light switch panel. Ini light switch panel ini untuk semua lampu-lampu di haluan, buritan, di kiri kanan, pokoknya semua lampu-lampu di luar. Nah, terus kita lanjut di sini. Ini namanya eco sounder. Eco sounder ini kita bisa untuk menentukan kedalaman laut pada saat ini. Oke, jadi sekarang pada saat ini kedalaman laut 35.7 kedalaman laut dengan eco sounder ini. Terus di sini lanjut, ini kita ada punya dua cat root ini. Jadi ini yang orang biasa bilang ambil sertifikat EGDIS. Nah, jadi sekarang sudah pakai elektronik. Di sini kita bisa lihat ada posisi kapal. Jadi ini peta tapi berbentuk elektronik. Kita sekarang lihat posisi kapal kita ada di sini. Nah, ini posisi kapal kita sekarang ada di sini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuka peta atau cek di peta. Jadi semua sudah ada di sini. Tapi harus ingat, chart elektronik ini harus update. Oke, sekarang lagi steaming, kita punya speed kosong. Jadi jarak juga semua belum ada. Kita punya haluan ini 059. Jadi di sini posisi kapal semua ada di sini. Jadi kita dari satu tempat ke tempat lain kita cek di sini. Oke, coba saya zoom in. Jadi ini macam pelabuhan, semuanya ada di sini. Jadi ini dibilang cat rotor. Cat rotor ada dua, ini yang besar satu, ada satu juga yang kecil. Nah, terus sini ada VCF. Ini kita pakai untuk apa namanya, komunikasi antara kapal dengan kapal, antara stasiun di darat. Jadi kita pakai ini. Kita tinggal ganti channelnya, channel berapa. Jadi kebetulan di sini di Jubail ini pakai channel 67. Oke, lanjut. Nah, ini radar. Jadi kita di sini ada dua radar, standby radar 1, ini radar 2. Jadi kenapa ada dua radar? Karena biasa kita kalau masuk di alur pelayaran sempit, kita yang radar nomor 1 kita jadikan skala besar, dan yang satunya kita jadikan skala kecil biar kapal-kapal sekitar lebih jelas. Terus ini main engine display ini kita lihat, kita di sini ada pakai 3 mesin. Jadi mesin kiri kanan dengan mesin tengah. Mesin kiri kanan, mesin tengah. Jadi phase 1, phase 2, phase 3 di sini. Jadi dia kanan toh. Di sini sudah lihat ini RPM
Jadi sementara mesin kiri kanan tidak jalan, sekarang kita pakai mesin tank aja. Oke, lanjut. Ini untuk auto. Jadi ini untuk autonya. Ini untuk auto. Jadi kita kalau mau auto tinggal tekan on, kita adjust berapa haluan yang kita mau, tekan on, lalu kita lihat. Oke. Ini anemometer display. Anemometer display ini gunanya untuk lihat kecepatan angin. Jadi di sini ada kecepatan angin ini, wind speed, kecepatan angin berapa, wind direction. Wind direction ini arah angin dari mana ke mana. Oke, lanjut. Nah, di sini kita punya ada full grow screen, Jadi sementara kita pakai melayani DB, jadi ini full grow screen. Coba kita on. Nah, ini dia full screen-nya. Jadi full screen ini kita bisa adjust. Kita tahu posisi kapal kita di mana. Oke, jadi kalau kita mencari posisi, tinggal klik kanan, cari delta ini, center gravity. Oke, ini dia kapal kita sekarang. Ini delta 15. Oke, delta 15. Jadi sudah ketahuan kapal kita di sini. Jadi kita bisa edit, kita bisa cek semua. Jadi kita layani DB. Kita cari kapal yang mana DB. Belum masuk di sini. Oke. Lanjut di sini alarm monitoring display. Ini gunanya buat apa namanya? Kita ada gas detektor kiri kanan, Jadi kalau kita pas masuk di rig, di offshore, tiba-tiba ada gas yang bocor, jadi alarm akan bunyi, kita akan tahu posisi di mana dari mana. Oke, lanjut. Ini navigation light panel. Jadi navigation light panel ini untuk lampu-lampu kalau kita berlayar ya, kita nyalakan lampu apa namanya, navigasi light ya, lampu tiang depan, lampu belakang hijau merah, jadi ada lampu navigasi light. Kalau misalnya kita ada kerjaan lain, bangker atau atau lagi lego jangkar, jadi kita nyalakan lampu di sini. Jadi lampu ini sebagai simbol. Jadi kalau di kapal kita bisa lihat, kita tahu. Jadi kalau di kapal, apabila kita melihat kapal itu melakukan kegiatan apa, itu kita bisa tahu dari lampu. Misalnya kapal itu lagi berjangkar, kita lihat satu tiang lampu di atas, lampu jalan hijau dengan merah nggak nyala, berarti itu kapal lagi lego jangkar. Jadi kita bisa tahu. Jadi semuanya itu kita adjust di sini. Ini ada panel. Terus lanjut. Nah, ini di sini ada intercom, ya, intercom station ini. Jadi intercom station ini. Jadi intercom station kita bisa lihat di sini. Bagaimana kita untuk komunikasi, tidak perlu panggil-panggil berteriak, kita tinggal lihat di sini aja. Di sini ada kita mau panggil kemana, steering room nomor 1, generator room nomor 2, engine room nomor 3. Jadi untuk publication address semua di sini. Jadi kita tinggal tekan nomor di bawah ini, nomor ini. Jadi kita bicara lewat mikrofon, semua akan langsung kedengaran. Terus untuk komunikasi ke kamar mesin, kita juga punya telepon juga. Ini bisa dari kamar ke kamar mesin, ke generator room, steering room, semua bisa kita gunakan ini. Oke, kita lanjut. Jadi di kapal ini tidak terlalu besar, cuma kecil aja. Jadi kita di sini punya ini aktif terus ini.
Ini satu ini untuk kita email ke mana, ke office atau ke charger atau ke kapal, kita bisa gunakan ini. Lanjut, ini kita lihat ini SATSI SSIS message terminal. Jadi ini kita bisa terima apabila ada musibah, ada kecelakaan, ada apa, dia akan kirim melalui sini dan kita print out di sana. Oke, jadi di sini kita ada 3 punya VIF, very high frequency, di belakang, di depan, dengan di sini. Di sini juga kita gunakan ada telepon satelit. Jadi telepon satelit ini kita gunakan apabila urgent aja, untuk buat laporan. Oke, lanjut di sini. Meja peta, ini meja petanya. Jadi setiap kita di untuk berlayar kita buka dengan di sini meja peta. Di dalam sini juga ada ya. Oke, sekarang sekarang ini ada kue dari Koki. Aduh, terima kasih. Thank you very much. Aduh, ini ada untuk makan apa namanya ini, makan sore. Kok makan sore? Ini untuk apa namanya, coffee time. Jadi coffee time di sini. Ini pisang goreng. Pisang goreng terus. Di sini ada untuk bikin kopi, ada di sini kopinya. Bikin kopi, terus di bawah kopinya semua lengkap. Jadi kalau mau bikin kopi nggak perlu turun lagi. Oke, lanjut. Di sini kita punya printer. Jadi ada satu printer. Oke, printer man. Jadi kapal kerubut ini nggak terlalu besar ya, jadi kecil aja di sini. Cuman ya namanya kita pelaut, kita coba semua kapal mana penting sesuai dengan penghasilan ya aja. Lagi zaman sekarang, zaman susah, zaman corona ini lagi susah, jadi nggak usah pilih-pilih kapal dulu, yang penting dapat bisa ya istilahnya untuk dapur, bisa ngumpul aja dulu. Jadi saya di sini join di Aramco mulai bulan November saya join. Saya ikut evaluasi atau Aramco tes tanggal 29 Desember dan 29 Desember saya dinyatakan lulus, puji Tuhan. Jadi saya sekarang sudah punya approval Aramco. Jadi sangat susah untuk masuk di Aramco, betul-betul ketat. Tapi setelah sudah masuk di sini, kita sudah punya approval Aramco. Kapanpun kita bisa join di Aramco. Jadi kebetulan juga di sini saya join di perusahaan Dubai, ada bandara Panama. Jadi kita diharuskan punya sertifikat Panama, ijazah Panama, buku pelaut Panama, ya sudah ada. Saya punya semua. Jadi ya syukurlah, mencari kerjaan ke depannya agar sedikit lebih mudah lagi. Oke, teman-teman, di sini kalau di kerubut atau supply biasanya ada 2 tempat untuk maneuvering. Jadi kalau kita mau sandar ke depan, kita bisa gunakan di sini. Ini untuk sandar kita balik ke belakang. Nah, ini kita balik ke belakang, kita tinggal steering control panel kita kasih ke belakang. Sekarang ini saya steaming di Dubai. Ini dengan EB saya. EB saya dari India, namanya Parimal Kumar. He's from India. This is my build buddy number 1, so I am always watch with him. I will watch here 12 to 6. Okay, so mau pindah ke belakang, kalau kita manuver ke belakang, jadi kita tinggal rubah steering dari depan ke belakang.
Jadi dari belakang kurang lebih sama dia punya tempat. Ini kalau kita dari belakang. Jadi ada turtle, ada steering, ada boot thruster, ada screen juga ada. Jadi kita bisa sini kalau manuver lewat belakang, ini hasilnya begini. Jadi kalau crew boot itu biasanya kita kita maneuvering 85% lewat belakang untuk transfer penumpang, untuk transfer passenger, untuk semua kegiatan lah, kebanyakan 80% dari belakang. Oke, jadi kalau dari depan nggak bisa, susah. Jadi namanya crew boot ya harus dominan kita operasi dari belakang. Oke, sementara sampai di sini dulu kawan-kawan. Nanti kita ada waktu, ada kesempatan, saya akan bongkar, saya akan perlihatkan di mana situasi kondisi di luar kapal saya. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe channel Pelaut Sampurayan, dari pelaut untuk pelaut. Salam satu samudra, pelaut. Yes, keluar coming.